Kembali lagi bersama saya Daryani Laia dalam program menghafal ayat Alkitab. Dan sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk membuka Alkitabnya dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Dan saya akan membacanya. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kita akan menghafalnya tanpa membuka Alkitabnya. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, sekian firman Tuhan yang telah kita baca. Dan semoga firman Tuhan ini dapat kita aplikasikan dengan baik. Salam Maranatha. Halo, kembali lagi bersama saya Kastriani Laseh di acara program menghafal ayat hafalan setiap hari. Di acara program menghafal ayat hafalan setiap hari. Langsung saja kita menghafalnya yang terdapat dari Yohanes pasal 16 ayat 33. Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi, Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Itu saja ayat hafalan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha. Bye-bye. Oke, kembali lagi bersama saya Richard dan pada saat ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan oleh karena itu saya ajak kita semua untuk membaca dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-1 dan 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Jika Bapak Ibu yang punya Alkitab silakan buka, baik yang ada di aplikasi atau di handphone, atau bisa juga yang ada Alkitab secara fisik manual seperti ini, gitu ya. Dan kita akan membacanya, saya akan membacakannya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, di dunia ini banyak orang Kristen dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang Kristen sejati itu tidak terlalu banyak, saudara. Karena iman orang Kristen yang sejati itu benar-benar iman yang sangat baik seperti itu. Dan pada saat ini tentunya banyak tekanan dan banyak sekali godaan bagi seseorang Kristen. Dan tekanan dan godaan itu bisa saja membuat iman dia goncang. Dan oleh karena itu tema renungan pada saat ini yaitu perlombaan iman yang diwajibkan. Perlombaan iman yang diwajibkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang kita perbuat, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menang dalam perlombaan iman itu? Apa yang kita harus lakukan? Coba kita lihat dulu ayat yang pertama. Di situ mengatakan, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ini pesan bagi kita bahwa supaya kita dapat memenangi
perlombaan itu, supaya kita bisa memenangkan perlombaan itu, maka kita harus membuang beban, membuang dosa kita. Itu yang harus kita lakukan. Saudara, beban dan dosa ini dua hal yang berbeda. Beban belum tentu dosa. Dosa sudah tentu pelanggaran. Nah, beban, ada yang bebannya ya bisa beban ringan, yang mungkin setiap harinya dia bebannya cari uang dan lain sebagainya. Tetapi bukan dalam arti dia cari uang itu ya itu dosa, bukan. Tetapi kalau dia melakukan dengan cara yang salah, ya itu dosa juga, begitu. Nah, saudara, jadi beban yang harus kita tinggalkan yaitu beban yang menekankan iman kita. Dosa yang menekankan iman kita, itulah yang harus kita tinggalkan, saudara. Supaya kita bisa berjalan dalam rel Tuhan, begitu. Kita tidak memikirkan beban-beban hal-hal duniawi yang dibebankan dalam pemikiran kita, begitu. Saudara, itu kita harus buang semua. Kita harus buang semua. Jangan ada dalam hidup kita. Apalagi dosa. Dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah, dan itu kita harus jauhkan dari hidup kita. Jika iblis itu memang mengintip kita, orang percaya, mau ingin mempoles-poles kita supaya kita mengikutinya. Tetapi kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita harus bersandar kepada Allah. Dan oleh karena itu, pemikiran-pemikiran yang membuahkan dosa dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu harus dibuang. Beban-beban yang menghambat iman kita, yang membuat iman kita tidak bertumbuh, itu harus dibuang. Jangan sampai ada dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus berlomba dengan tekun. Ini kalau kita sudah masuk dalam perlombaan itu, perlombaan iman itu, kita harus bertekun, saudara. Kita harus terus-menerus berlomba. Karena kita tahu, karena kalau kita tidak bertekun lagi, iblis akan senang. Oh, ternyata orang yang mengikuti perlombaan itu, atau anak-anak yang Allah yang mengikuti perlombaan itu sudah kendor, saudara. Nah, ini yang kita tidak mau. Kita harus mengikuti terus. Kita harus uji terus. Kita harus berlomba terus supaya kita menang di dalam Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perlombaan itu kita harus terus-menerus lakukan. Karena lawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi lawan kita adalah iblis. Kita berlomba supaya banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang mengikuti iman yang benar. Dan kita sebagai orang yang percaya tidak digoyahkan oleh iblis, tidak digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat yang ada di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah hal-hal yang kita harus lakukan. Yaitu yang pertama, meninggalkan beban dan dosa. Dan yang kedua, mengikuti perlombaan dengan tekun. Yang terakhir yang harus kita renungkan yaitu melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Ayat yang kedua di situ mengatakan kita harus mempunyai pandangan kepada Tuhan. Kenapa kita harus mempunyai pandangan kepada Tuhan? Karena Tuhan yang sanggup untuk menolong anak-anaknya dan sanggup untuk memberikan kemenangan kepada anak-anaknya. Nah, Tuhanlah yang memberikan jalan kepada kita sehingga kita sanggup melakukan itu, perlombaan itu, sehingga kita menang dalam perlombaan iman itu. Itulah ya saudara yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita dikalahkan oleh setan. Jangan sampai kita mata kita tidak tertuju kepada Allah. Kalau mata kita sudah tidak tertuju kepada Allah, itu sangat bahaya sekali, saudara. Karena apa? Kita tidak mungkin memenangkan perlombaan iman itu, karena kita tidak tertuju kepada Allah. Oleh karena itu, titik fokus kita tahu bahwa Allah sanggup untuk melakukan hal itu bagi kita. Allah sanggup membuat atau berpihak kepada kita
supaya kita menang dalam perlombaan iman itu. Oleh karena itu, butuh ketekunan saudara dari diri kita. Butuh kesetiaan dari diri kita untuk memenangkan perlombaan. Tidak lain saudara, kita harus bersandar kepada Tuhan kita yang memberikan kepada kita apa yang pantas Dia berikan kepada kita, saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita supaya kita dapat memenangkan perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita setiap orang Kristen. Jadi hal ini saja yang saya bagikan untuk kita, semoga dapat bermanfaat dan Anda bisa bertumbuh dalam iman Anda dan tahu bahwa Anda pada saat ini ada dalam tahap perlombaan iman. Amin. Maranatha.